Shalom. Saudara, kita buka di Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Saudara, firman Tuhan berkata, tulislah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, saya setiap kali khotbah, setiap orang selalu berkata pasti nangis. Saudara, saya tidak sedang mempermainkan emosi orang, tapi saya tahu rusaknya saya. Jahatnya hati saya. Dan saya tahu sedikit saja Tuhan mundur dari saya, habislah saya. Saudara, kita baru baca Alkitab, firman yang berkata, ada orang-orang yang sangat melakukan apapun. Mereka berdiri di garis depan, menginjil, memuridkan, memberkati orang-orang yang tidak mampu, apapun, bergerak dengan sangat cepat. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hati kita mulai basi di hadapan Tuhan. Mulai biasa, tidak ada rasa flat. Hati kita mulai susah bertobat. Hati kita mulai, ya kita masih mendengar suara Tuhan. Tapi tadi waktu saya datang ke Tuhan, dan Dia berkata, kapan terakhir kalinya Engkau datang kepadaku dengan kerinduan, bukan dengan tugas. Dengan kecintaanmu, bukan karena letih. Kapan terakhir kali Tuhan datang dan berkata, aku datang dan memeluk engkau. Dan bahkan engkau mungkin tidak bicara apapun di doa-doamu. Tidak minta ini, tidak minta itu dan segala macam. Bahkan tadi Tuhan berkata, engkau tahu mujizat terbesar yang aku buat di hidupmu. Yang pertama, aku mati di kayu salib. Aku bangkit pada hari yang ketiga. Tapi yang kedua adalah hari di mana engkau datang sebagai Iren yang berdosa, yang sangat memalukan, yang minder, yang hari itu bahkan tidak kenal semua yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Seorang Iren yang sungguh-sungguh tidak tahu rasanya dicintai, tidak tahu rasanya diingini. Dan hari itu engkau menyebutnya lahir baru. Hari itu engkau datang dengan semua kejatuhanmu, ketidakberdayaanmu, dengan semua penolakan, dengan semua yang engkau menamainya kebencian, apapun itu. Dan hari itu kau berjumpa dengan Tuhanmu. Seluruh surga bersorak. Engkau gemetar karena hari itu Tuhan menemui engkau. Dan engkau sangat dipenuhi dengan yang namanya shalom yang engkau tidak bisa gambarkan.
Dan Tuhan berkata, kemana hari ini itu semua? Hari mungkin di mana engkau sakit parah. Dan hari itu engkau tidak tahu harus berbuat apa. Engkau cuma berteriak, Tuhan tolong aku. Dan hari itu Tuhan menemui engkau. Dan engkau mengalami keajaiban. Ada hari di mana orang-orang yang engkau tahu engkau melacur, engkau berzina. Engkau jatuh dalam dosa yang mungkin kalau orang lain tahu engkau akan dihakimi dan dilempari batu mungkin. Tapi hari itu ada sebuah tatapan mata yang berkata, I love you. Aku mengasihi engkau. Dan semua yang ada padaku, rencanaku awal menjadikan engkau tidak pernah berubah dan bergeser. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu di manapun saudara berada. Saudara mengalami, kita ini mengalami sangat banyak. Di tengah semuanya kita mendapat begitu banyak tugas. Dan itu tidak salah. Tapi hari ini Tuhan berkata, mari mundur sebentar. Cocokkan ritmemu, cintamu, derapmu dengan aku. Saudara tadi waktu kita nyembah Tuhan, tiba-tiba dia datang dengan ayat di Matius. Dan dia berkata, jangan sampai. Dia berkata, waktu kita berteriak, Tuhan aku buat mujizat. Aku lakukan demi namamu, aku lakukan demi namamu, aku lakukan demi namamu. Dan dia berkata, aku tidak kenal engkau, hai pembuat kejahatan. Kenapa? Hati kita tidak bisa lagi tenang dan merasakan cintanya, kasih setianya, kerinduannya, pengampunannya, belas kasihannya. Saudara, di Wahyu dikatakan kalau kita tidak kembali kepada cinta kita yang mula-mula, Tuhan akan mengambil kekidian itu daripada kita. Saudara, hari ini kita akan belajar 2 tokoh di Alkitab. Saya berdoa saudara bisa menangkap kenapa ini minggu adalah pertobatan. Kenapa kita harus minta Tuhan menyelaraskan hati kita kembali. Kalau istilahnya Ibu Ruth kemarin kalibrasi hati. Kalau istilahnya suami saya spurring and balancing. Sama saja. Saudara, mobil kalau dipakai, saya ini gak terlalu ngerti mobil ya. Kalau dipakai terlalu ngebut, terlalu kencang, terlalu keras. Terlalu kerja keras. Pakai kesana kesini penginjilan dan segala macam. Tapi ada waktunya mobil itu harus masuk bengkel dan menyelaraskan kembali. Saudara, ini kalau tidak dilakukan goyang. Dan bisa sangat berbahaya. Saudara, demikian juga dengan hati kita. Saudara, yang pertama kita akan belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita buka di Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umur. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam besar. Saudara, di zaman itu imam itu termasuk salah satu yang kaya selain raja. Saudara mau tahu apa saja yang imam dapat? Pendapatan imam. Ini banyak sekali, saya cuma catat beberapa. 1 anak sulung binatang, 4 roti sajian setelah diangkat di hadapan Tuhan. 8 perpuluhan dari yang dibayarkan kepada orang Lewi. 9 upeti dari barang rampasan perang. 13 kotak. 5 bagian dari persembahan. Dan banyak sekali hak imam. Jadi imam ini adalah seorang yang sangat kaya. Dan dia punya sangat banyak. Itu belum terhitung persembahan-persembahan yang lain.
Saudara, apa yang Yohanes lakukan? Saudara, seharusnya hak imam, dia itu memakai baju dari kain lenan. Tetapi Yohanes memilih baju bulu unta. Saudara, seharusnya imam itu dia makan daging, gemukan, dan sebagainya, pokoknya yang enak-enak. Tetapi Yohanes Pembaptis, dia memilih makan belalang dan madu. Saudara jangan pikir belalangnya itu binatang belalang, bukan. Belalang itu di Israel nama sayur. Sayurnya itu seperti sayur kapri kalau Indonesia, kacang kapri itu. Kapri yang hijau itu. Jadi itu namanya sayur belalang. Itu makanannya Yohanes Pembaptis. Dia punya hak untuk tinggal di rumah yang aman dan mewah. Tapi dia memilih tinggal di padang gurun. Saudara, kerjaannya Yohanes seperti yang dinubuatkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus ke bumi. Jadi dia tiap hari kerjaannya berteriak, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Tiap hari kerjaannya begitu. Sampai dia dibilang kayak orang gila. Pakai baju kayak bulu unta, pakai baju dari bulu unta. Makanannya begitu. Jadi mungkin ya, kira-kira kalau kita sering lihat gambarannya itu, Yohanes Pembaptis tidak ada gambaran seorang kaya raya. Karena dia tidak pernah pakai kain lenan. Lenan. Yang mahal itu di zaman itu. Saudara, itu jalan yang dia pilih karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena ada sebuah perjanjian dengan Tuhan. Karena iman orang tuanya. Dia mulai dengan sangat baik. Saudara, dia memberitakan Injil kemanapun. Dan dia mempersiapkan sampai Yesus datang. Dan dia berkata di Lukas 3 ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, mereka ini berharap Mesias. Orang yang menyelamatkan mereka hari itu dari penjajahan. Jadi mereka berharap ada satu raja yang akan lahir. Mereka sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu. Ini jawaban Yohanes, ini jawaban iman. Dan ini jawaban hasil dia berjumpa dengan Tuhannya. Bukan cuma iman orang tuanya. Dia menjawab, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Dia terus memberitakan Injil. Terus bagi sembako. Terus pemuritan. Terus memberitakan kedatangan Tuhan. Supaya semua siap. Kepada banyak orang. Akan tetapi setelah ini satu titik peristiwa yang memukul dengan sangat kuat. Sampai meremukkan jiwa Yohanes. Setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya. Dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak kali peristiwa yang memukul hidup kita. Sampai di satu titik kita berkata, Tuhan aku nyerah. Tuhan, aku bahkan tidak bisa lagi percaya bahwa Engkau Allah yang menolong. Aku bahkan tidak tahu lagi bagaimana caranya hidupku bisa berubah. Mungkin engkau frustasi dengan dosamu. Mungkin engkau frustasi dengan begitu banyak yang engkau sebut dengan orang-orang yang menyakiti engkau.
Mungkin engkau berkata menamai peristiwa-peristiwa itu adalah sebuah ketidakadilan. Apapun saudara bisa sebut. Saudara, ini yang terjadi pada Yohanes. Yohanes Pembaptis seorang yang sangat radikal. Yang memilih meletakkan hidupnya di hadapan Tuhan. Memilih meletakkan hidupnya seluruhnya. Saya yakin saudara habis ini masih pulang ke rumah kan? Nggak tinggal di padang gurun kan? Kita itu masih kalah radikal sama Yohanes Pembaptis. Saudara masih pakai baju komplit. Yohanes Pembaptis itu pakai baju bukan dari kain, dari bulu onta. Saya tidak tahu rasanya seperti apa. Dan hari ini buat kita makanan fuyung hai, capcay, apapun itu sebut saja masih enak. Buat Yohanes Pembaptis, dia membuat hidupnya jadi mezbah, jadi korban yang dia sangat ingin menyukakan hati rajanya. Dia orang yang tahu betul panggilannya. Dia orang yang tahu betul namanya meletakkan. Dia orang yang tahu betul bagaimana menyiapkan jalan bagi Tuhan. Bagi kedatangan Tuhan. Tapi dia lupa di dalam semuanya itu. Yang terpenting adalah mengenal jalan-jalannya, mengenal hatinya, mengenal cintanya. Karena seringkali cinta Tuhan tidak seperti cara kita mencintai. Seringkali cara Tuhan tidak seperti cara kita menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ini yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Saudara, apa saja yang dia dengar? Nanti kita lihat di ayat berikutnya. Lalu dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menunggu yang lain? Bayangin. Dari seorang yang berkata, yang datang setelah aku, dia tahu itu Yesus Kristus. Dan dia berkata, Yesus itu yang aku membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi waktu dia di penjara, dia berkata, murid-murid tolong tanya sama Yesus, dia Mesias atau harus tunggu lagi yang lain. Hati kita begitu sangat mudah berubah. Hati kita begitu bisa sangat jahat dan tidak kenal Tuhan kita. Kenapa? Penyebabnya ini. Ayat selanjutnya. Lalu murid-muridnya nanya kepada Yesus. Titipan pertanyaannya Yohanes ditanyakan kepada Yesus. Yesus menjawab mereka, pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Ini Yesus makin sengaja. Ini loh yang menyakiti hati Yohanes. Kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini dua kalimat yang di dekat Yesus tuh harus pintar membaca sambungannya. Saudara, hari itu Yohanes berkata, dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan sangat banyak mujizat. Kenapa datang besukin aku aja gak bisa? Lepasin aku dari penjara ini gak bisa. Dan di titik itulah dia menjadi sangat kecewa. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, di dalam kita mengikut Yesus, makanya Alkitab berkata waktu murid-muridnya bersukacita, roh-roh jahat dilepaskan. Tuhan ngomongnya apa? Jangan bersukacita karena roh itu lepas, tunduk dan takluk padamu. Bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Saudara, di tengah semua spektakuler,
keajaiban, lawatan yang kita teriakan setiap hari. Apa hari ini doamu yang belum dijawab Tuhan? Dan apakah itu sudah membuat engkau menjadi begitu lelah? Dan berkata, Tuhan, aku ingin berhenti. Hanya karena kita berpikir mujizat juga harus terjadi kepadaku. Seperti yang aku lihat. Saudara, iman boleh. Tapi Alkitab bilang iman harus dengan dasar firman Tuhan. Kalau hari itu Tuhan ingin mendidik engkau. Kalau hari itu Tuhan ingin membawa engkau di jalan penghambaan. Kalau hari itu Tuhan ingin membawa engkau di jalan pertobatan. Kalau hari itu Tuhan ingin membawa engkau di jalan pengenalan. Di jalan-jalannya. Jangan pernah menjadi kecewa. Hanya karena yang kita alami. Tidak seperti yang kita impikan. Tidak seperti semua konsep tentang kekristenan yang kita bangun. Kita pikir Tuhan seharusnya mujizat terjadi. Ya, pasti terjadi. Tapi Tuhan berkata di dalam pengenalan kita, sebelum mujizat itu terjadi, aku mau berurusan dengan hidupmu, hatimu. Dengan belok-belok kiri kanan. Dengan tikungan-tikungan di hatimu mungkin. Dengan setiap kali engkau tidak bisa tenang dan menjadi berdoa. Setiap kali engkau tidak bisa menjadi intim dan mendekat kepada Tuhan. Setiap kali engkau memilih malas dan tidak mau konflik. Dan aku harus menolong engkau supaya engkau kenal jalan-jalanku. Dan mujizat itu cuman efek, bonus yang Tuhan mau berikan kepada kita. Saudara, Tuhan lebih sangat penting mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Daripada kita melihat letupan-letupan kembang api tanpa kita kenal pemilik hidup kita yang sesungguhnya. Saudara, Yohanes Pembaptis di ayat berikutnya Tuhan berkata, Matius 11 ayat 10 sampai 11. Karena tentang dia ada tertulis, ini Yesus bilang tentang Yohanes. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Betapa Tuhan sangat menghargai dan menghormati orang ini. Buat semua yang dia lakukan. Tapi ayatnya terakhir berkata, namun yang terkecil di kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara, seringkali Tuhan berkata, betapa aku sangat mencintai engkau. Tapi luka, trauma, semua benturan keras di jiwa kita membuat kita sulit percaya bahwa Dia Allah yang mencintai. Saudara, seharusnya ini orang yang dihargai Yesus. Upahnya pasti besar. Tapi Tuhan berkata, yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes. Hari-hari ini, di tengah semua keajaiban, mujizat dan lawatan, jangan pernah lupa cocokkan hatimu dengan hati Tuhan. Biar engkau tahu di semua musim hidupmu, di gunung, di bukit, di lembah, dimanapun, dalam peperangan, dalam berkat, dalam kesusahan, dalam segala jalan didikan, dalam segala jalan kemenangan, Dia ada bersama dengan engkau. Dia ada bersama dengan engkau. Supaya kita tidak kehilangan upah. Saudara, yang kedua, kita belajar dari seorang yang bernama Rahel. Kejadian 29 ayat 16 sampai 18. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel.
Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi bayangin ya, Rahel ini cantik banget. Kembang kampung, kembang desa, kembang negeri hari itu. Dan Rahel itu kalau saudara baca ya, waktu pertama ditemui, dia itu tidak sedang bermalas-malasan. Dia orang yang mengambil air di sumur dan memberi minum semua ternak. Bayangin, ini wanita sangat cantik, sangat kuat, sangat rajin. Hampir tidak ada cacat padanya. Saudara, ayatnya berkata, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu dia berkata, aku mau bekerja padamu, pada Laban, 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda. Saudara, kenyataannya setelah 7 tahun, Yakub dapat siapa? Lea. Kemudian berapa lama lagi dia mendapat Rahel? Ya, baca Alkitab dengan baik ya. Bukan 7 tahun, 7 hari. Jadi Yakub itu mendapatkan Rahel 7 tahun 7 hari. Baca lagi Alkitabnya. Bukan 7 tahun 2 kali, enggak. Walaupun memang perjanjiannya seperti itu. Tapi 7 hari Rahel sudah dikasih. Saudara, Alkitab bilang Yakub sangat mencintai Rahel. Kenapa? Karena dia sangat cantik, sangat rajin. Dari awal, dari semua anak-anak Laban, matanya langsung tertuju kepada Rahel. Ya, ayatnya berkata di Kejadian tadi ya, Yakub cinta kepada Rahel, cinta banget sampai dia rela kerja 7 tahun 7 hari buat dapatin Rahel. Ya, saudara, kalau saudara baca di Alkitab, itu beberapa kali disebutkan Yakub itu sangat mencintai Rahel. Ini orang yang dilimpahi cinta. Hampir sempurna, hampir ya, saya tidak menemukan kelemahannya di sini. Tapi pasti ada kelemahannya. Cantik, rajin, kaya, apa aja ada padanya. Ya, dan Yakub sangat mencintai dia, mengejar dia dengan semua pengorbanan. Saudara, kita lihat di Kejadian 30 ayat 1 dan 2. Akhirnya Yakub menikah. Dan Rahel ini belum dikaruniai anak. Waktu dia belum dapat anak, sedangkan Lea sudah punya beberapa anak. Ini yang dia marah sama Yakub. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak. Kalau tidak, aku akan mati. Ini kerjaannya orang yang lagi jatuh cinta sama manusia. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Yakubnya marah. Dan dia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Saudara, ini mengerikan. Kadang-kadang kita berpikir kalau Tuhan cinta kepadaku, maka aku akan sembuh. Kalau Tuhan cinta kepadaku, kenapa aku masih miskin? Kalau Tuhan cinta kepadaku, kenapa keluargaku hancur? Kalau Tuhan cinta kepadaku, kenapa aku belum punya anak? Kalau dia cinta kepadaku, kenapa aku belum punya jodoh? Saudara, cinta Tuhan tidak seperti cinta manusia. Saya bahkan tidak bisa menggambarkan cintanya. Saudara tahu kenapa setiap kali hadirat Tuhan begitu kuat, saya menangis. Setiap kali khotbah saya nangis. Karena saya tahu, saya mengalami begitu banyak benturan di jiwa saya. Dan sulit bagi saya untuk mengenal cintanya. Setiap kali saya menangis, saya cuma berkata, Tuhan, ajari aku bisa melihat cintamu sekali saja. Sampai aku bisa menggambarkannya dan menamainya. Saudara, berkali-kali sampai hari ini saudara tanya saya sudah ketemu belum? Tapi setiap kali saya nangis, saya cuma jerit, Tuhan, buat aku bertemu dengan yang namanya cintamu. Orang berkata cinta Yesus adalah waktu dia mati di kayu salib.
Orang berkata cinta Yesus waktu dia buat mujizat. Orang berkata cinta Yesus adalah begini. Buat saya, bahkan banyak orang Kristen tidak tahu. Cinta Yesus adalah ketika Maria Magdalena. Maria bisa duduk di kaki Yesus. Mendengar dengan mata berbinar-binar semua yang Yesus ajarkan. Yang sepertinya bagi kebanyakan orang, kita tidak berbuat apa-apa. Saudara, saya tidak bilang semua yang kita kerjakan, kegerakan semuanya salah, enggak. Tapi bisakah di tengah semuanya kita selipkan waktu, kita cari waktu, kita korbankan waktu kita untuk berebah dan istirahat dan tidur. Dan kita teriak berkata, Tuhan, di tengah semuanya, jangan pernah biarkan aku kehilangan cintamu. Saudara, saya tahu saya sulit sekali mencintai dan dicintai. Saya itu terlalu gampang curiga sama orang. Saya itu terlalu kalau orang sudah mulai dekat sama saya itu akan mundur sedikit-sedikit. Saya menamai hidup saya bagi banyak orang. Tapi saya bisa merasakan kesepian di tengah keramaian. Dan sampai hari ini saya cuma bisa bilang, Tuhan, ajari aku mencintai dengan cara yang benar. Setiap kali nyembah, setiap kali doa, setiap kali saya merenung di rumah, saya cuma berkata, setiap kali Engkau mendidik aku, buat aku bisa menamai satu bagian dari didikanmu ini, namanya cinta. Adalah ketika Dia memberi hikmat, adalah ketika Dia menuntun saya untuk tidak salah ambil keputusan, adalah ketika Dia menahan emosi saya, adalah ketika Dia memaksa saya duduk di kakinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami itu pergi berempat dengan mobil kecil. Dan seharusnya secara peraturan itu enggak boleh. Harusnya duduk di belakang cuma boleh 3. Tapi karena saya pikir anak saya masih kecil, ya kita bawa berempat. Kita itu pergi ke daerah Galaksi. Saya pikir itu daerah dalam. Ternyata tiba-tiba, ya paginya suami saya tuh sepedaan, terus pulang dia bilang, kayaknya di Galaksi itu sudah ada checkpoint, cegatan untuk periksa. Saya tuh bilang, aduh Tuhan, ini gimana? Terus saya bilang, ya udah lewat belakang. Jadi lewat depan enggak, karena udah ada checkpoint, saya bilang lewat belakang. Akhirnya kita lewat belakang. Ternyata checkpoint mereka geser, jadi kita kena. Begitu saya lihat dekat banget di depan mata. Tanpa saya sadar, tiba-tiba angkat muka kaget. Saya langsung tarik anak saya masih kecil. Saya tarik dia dari depan. Sudah bisa bayangin apa yang terjadi. Saya dudukkan dia di bawah. Sembunyi di bawah. Tapi nangis kesakitan. Sakit. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, ini mau sembunyi kayak apa juga ketahuan. Karena teriak nangis sakit. Tapi kadang-kadang Tuhan pun begitu loh sama kita. Ya kan? Kekeras kepalaan kita, ketidakmengertian kita membuat kita berjalan dengan tegak. Tuhan bilang, tidak bisa duduk. Karena ada panah yang lewat misalnya. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Sakit ya. Jerit ya, nangis ya. Mungkin hari itu tidak ada yang bisa tolong kita. Tapi bisakah di setiap kali kita alami itu, kita cari Tuhan dan bilang, Tuhan ajari aku menangkap pesan cintamu. Satu kali saja. Kalau aku terlalu bodoh untuk menangkap hatimu. Dan kalau kita mengenal jalan-jalannya, sesungguhnya apapun, hatimu gak akan goyang. Karena engkau percaya. Saudara, ini akibatnya yang Rahel alami. Kejadian 35. Akhirnya Rahel punya anak. Dan anaknya 2. Kejadian 35 ayat 18 sampai 20. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian,
Diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamainya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya itu. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Saudara, sampai akhir hidupnya Rahel memilih marah. Padahal di awalnya kalau kita baca, dia dilimpahi dengan semua cinta Yakub. Tapi dia bahkan tidak bisa menangkap dan merasakan. Buat dia, kalau kamu cinta sama aku, kasih aku anak. Saudara, seorang Rahel yang begitu kuat mengambil air dari sumur, memberi makan semua ternak. Saudara, saya enggak tahu ternaknya itu ada unta enggak. Tapi kalau ada unta itu minumnya mengerikan, bisa belasan puluhan liter. Dan betapa kuatnya Rahel bekerja. Tapi di akhir hidupnya dia kehilangan kekuatannya. Bahkan buat melahirkan saja gak kuat. Saudara, tanpa pertobatan, tanpa kita kenal hati Tuhan, cinta Tuhan, kita bisa menjadi sangat marah. Hanya karena kita melihat kiri dan kanan. Hanya karena kita menamai sebuah syarat urapan. Hanya karena kita menamai sebuah syarat cinta. Hanya karena kita menamai sebuah syarat diberkati Tuhan. Tapi kita tidak pernah mengenal jalan Tuhan buat setiap orang. Caranya berbeda. Saudara, ini waktunya, ini masanya kita kenal bagaimana Tuhan mendidik kita. Saudara, di tengah semuanya perang kemarin, kalau saudara ikut, semuanya perang. Saya ini karena sudah biasa ya deklarasi, tapi Tuhan bilang, enggak. Caramu perang adalah hukum dan ketetapan. Jadi saya itu berkali-kali harus balik. Pengennya habis dan segala macam. Tapi saya tinggal bacain aturannya dan iblis tahu dan dia akan mundur. Tapi kalau saya ingin jadi seperti orang lain, maka tidak ada yang bacakan aturannya. Dan kita semua habis tenaga untuk sesuatu yang ya Tuhan akan mengupahi. Tapi Tuhan lebih sangat ingin ketepatan. Saudara, saya sungguh berdoa. Jangan biarkan semua yang ada padamu hilang. Bahkan kekuatanmu. Saudara, Lea saja yang secara sejarah tuh bilang dia itu gendut, jelek. Dan dia itu sebenarnya matanya juling. Katanya menurut sejarahnya. Saya enggak pernah ketemu Lea. Tapi dia enggak pernah marah. Dia bayar cuma pakai kerja dan melayani suaminya kalau suaminya mampir ke tendanya. Dan Alkitab mencatat matinya Lea. Dia dikubur di kuburan keluarga. Abraham, Sarah, Ishak. Abraham, ya Sarah, Ishak, Ribka. Lea di situ. Rahel di mana? Di pinggir jalan. Bahkan upah secara manusia di bumi. Dia tidak dapat, kehilangan. Dia kehilangan kekuatannya. Kehilangan cinta Tuhan. Kehilangan panggilannya, kehilangan upahnya. Hanya karena dia tidak kenal hati suaminya, hati Yakub yang pemegang perjanjian, orang pilihan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh. Mari biarkan hatimu mengenal jalan-jalannya, mengenal setiap didikannya. Saudara, hari itu saya masih kontrak rumah. Saya sudah pindah di rumah di Surya itu 10 kali pindah gang. Maju mundur. Semua gang sudah pernah saya rasakan. Saya itu pindah berkali-kali, tidak cuma di rumah, di kantor, di sekolah juga saya pindah-pindah. Sampai lemari itu kalau bisa jerit dia akan jerit. Tolong
saya nggak mau pindah. Karena setiap pindah gores. Buat saya sudah bersahabat dengan yang namanya pindahan. Satu hari kami dapat rumah murah di Kemang. Kami cari rumah, susah payah. Dan hari itu Tuhan menunjukkan satu rumah dengan harga yang sangat murah. Di saat yang lain itu kontraknya 30-an juta sebulan. Itu rumah saya cuma 5 juta. Saya curiga dong, ada apa ini kok murah? Rapi rumahnya bersih. Ternyata setelah selidik persis di belakangnya ada kuburan keramat. Oh, itu bonusnya pantas bikin murah banget. Saya tuh sebenarnya enggan ke situ karena buat saya begini. Saya pengen di sekolah, di pelayanan, perang. Melakukan semua menguras tenaga. Saya pengen di rumah itu tidur, istirahat. Tapi model begini. Dan hari itu memang uangnya cuma segitu. Jadi saya, aduh Tuhan, saya sejujurnya ya, saya tuh punya jutaan alasan untuk berkata, Tuhan kenapa? Terus saya datang ke pemimpin. Saya tanya, Bu, ini gimana? Terus pemimpin saya bilang, kalau kamu sepakat sama suamimu, rohnya gak akan ganggu. Saya bilang, aduh ini gimana ya, hari-hari itu saya lagi gak bisa sepakat sama suami saya. Rumah tangga saya lagi berantakan. Tapi saya bilang, mau tinggal di mana? Akhirnya kita perang, kita datangin. Pokoknya kita lakukan, kita beresin di belakang sama anak-anak. Dan singkat cerita 2 tahun berlalu. Hari itu kami dapat surat dari pemasaran dan berkata, kami sudah tidak bisa bayar PBB-nya lagi. Jadi tolong belilah rumah ini atau silakan angkat kaki. Saudara, hari itu saya itu masih semangat berharap mujizat. Tapi lama-lama saya nggak lihat mujizat. Yang saya lihat surat diusir. Saya tuh sampai datang ke kantor pemasaran, saya berlutut di situ nangis, saya minta tolong, minta waktu. Orangnya cuma lewat sama saya dan dia bilang, Bu, untuk rumah orang akan lakukan apapun. Kalau ibu masih mau di situ, lakukan apapun. Tapi kalau ibu tidak mau lakukan apapun, silakan pergi. Hari itu saya belum tahu kalau rumah itu ternyata kosong bertahun-tahun. Kalau saya tahu saya balik hajar orang itu yang ngomong. Tapi hari itu karena saya belum tahu. Saya duduk di tangga depan kamar saya. Saya lihat rumah itu. Dan saya bilang, hari itu rumahnya tuh 1 M ke atas. Hampir 2 M. Saya itu ditawarin cuma harga 500 juta. Saya gak punya selembar pun. Saya duduk di depan kamar saya. Di tangga depan kamar saya ada tangga. Saya lihat rumah. Saya bilang, Tuhan, saya lakukan semuanya demi Engkau. Saya letakkan begitu banyak hal buat Engkau. Saya melayani Engkau. Saya peperangan rohani, saya lakukan semuanya. Tolongi aku Tuhan. Saudara pikir Tuhan jawab? Tidak. Tuhan muak dengan bau merasa berjasa. Tuhan marah. Dan tak bisa bersatu dengan roh yang saya keluarkan. Kelihatannya saya butuh keajaiban. Tapi saya sedang memajukan alasan. Tuhan 1, 2, 3, 4. Lakukan sesuatu. Gak bisa. Hari itu Tuhan gak bicara apapun. Saya melangkah. Dan saya berdiri, saya cuma nangis. Saya deketin jendelanya dan saya lihat keluar. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Dan dia berkata begini, seandainya kalau kamu harus angkat kaki dari rumah ini, apakah kamu masih bisa percaya bahwa akulah Tuhan? Saudara, itu pertanyaan yang sama. Waktu saya harus melihat rumah tangga saya hancur, anak saya meninggal, dan Tuhan bertanya yang sama, seandainya seumur hidupmu engkau tidak pernah lihat sesuatu seperti yang engkau pikirkan bahwa itu adalah pemulihan, apakah engkau masih bisa percaya? Saudara, bahkan ayatnya berkata, mereka berseru siang dan malam. Dan Tuhan bilang, bukankah aku Allah yang menjawab seruan mereka?
Tapi di ayat terakhirnya berkata begini, tapi apakah aku mendapati iman kalau aku datang ke bumi? Saudara, kita bisa teriak seperti janda dan hakim yang lalim. Dan Tuhan terpaksa, ya, kadang-kadang Tuhan terpaksa memberi yang kita minta. Kenapa? Berisik, ngeluh terus, ya, hitungannya banyak. Tapi apakah Tuhan berkali-kali datang ke kita dengan tega dan berkata, "Dah, sorry, enggak bisa. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Aku sangat mengasihimu. Pelanggaranmu sangat banyak. Demi keadilan, demi kasih karuniaku, aku akan tahan berkat ini sampai hatimu kenal jalanku." Saudara, ini persoalan hati, tidak ada rumusnya, tidak ada syaratnya. Kadang-kadang kita bisa melihat orang berdosa, disayang Tuhan, dicintai Tuhan, diangkat begitu rupa. Tapi kadang-kadang ada orang yang berkata, kenapa hidupku baik-baik saja, tapi aku tidak lihat keajaiban. Ini tidak ada rumusnya. Ini persoalan hubungan. Ini persoalan engkau kenal hati Tuhanmu. Ini persoalan engkau bisa rasa kesakitannya di tengah semua berkat dan mujizat. Ini persoalan engkau kenal jalan-jalannya. Dan engkau tidak seperti Yohanes Pembaptis, seorang yang radikal. Engkau tidak seperti Rahel, seorang yang sangat dilimpahi cinta. Tapi hari itu semua tugas beban pelayanan membutakan kita, membuat kita kehilangan rasa. Tuhan berkata, banyak yang datang dengan hati yang mengeras, membatu, membeku, hati yang jahat, bahkan hati yang menuduh Tuhan. Dari kemarin Tuhan cuma berkata, jangan pernah bawa hati yang basi. Aku bosan. Saya ini hari-hari lagi berkata, Tuhan, nyatakan lagi, sekali lagi, sampai aku ini kenal jalan-jalanmu. Sampai aku ini tidak marah ketika lihat orang lain. Karena aku lihat bagaimana jalan Tuhan dalam hidupnya. Belajar dari kesalahan dua orang ini. Ada banyak kita kehilangan. Ada banyak kita kecewa dan pahit. Hanya karena kita tidak kenal jalan-jalan Tuhan dan hati Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Kita buka di Galatia. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Satu ayat lagi di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, banyak dari kita berkata, jika masa itu tiba, kita membayangkan orang akan menodong senjata kepada kita dan berkata, pilih Yesus atau mati. Dan kita dengan akan ekstrim berkata, saya pilih mati, saya pilih Yesus. Ya, pilih Yesus dan mati atau menyangkal Yesus dan selamat. Dan kita bisa dengan heroik, kita membayangin ini begitu. Hari ini begitu virus baru simulasi loh ini. Ini baru simulasi, belum yang sebenarnya. Berapa banyak dari kita imannya gugur. Dan kita memilih bersembunyi di rumah.
Saudara, saya berkata bahwa sungguh ini masa-masa yang sangat membuat kita harus melekat sama Tuhan. Tanpa itu kita akan kehilangan sangat banyak. Kita akan kehilangan sangat banyak. Kita akan kehilangan kekuatan kita, panggilan kita, Tuhan kita bahkan. Kenapa? Karena kita memaksa Tuhan melakukan yang kita mau tanpa pengenalan. Saya berdoa, saya akan ajak saudara berdoa. Tapi mari setiap orang berurusan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi mari sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Supaya kita kembali punya hati yang berdetak. Dan bisa merasakan. Seperti di awal. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita. Waktu Tuhan menaruh satu firman-Nya yang menghidupkan kita begitu rupa. Yang membuat seluruh makhluk surga bersorak dan berpesta. Karena ada satu yang diselamatkan. Dan membuat hati Tuhan begitu bersuka. Karena kita mengenal jalan-jalannya. Amin. Mari saya ajak semua kita berlutut. Kita berdoa.